Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat hadir di tengah ruang share Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa keberkahan dalam hidup kita, memperluas khazanah keilmuan, dan juga menyuburkan semangat untuk terus beramal. Tidak luput tentunya salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama Matnul Ghayah fil Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita memasuki pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang serikat perdagangan atau yang dikenal dengan syirkah. Al-Mu'allif rahimahullah, penulis yaitu Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah mengatakan wali syarikati khamsu syara'id. Katanya dibolehkannya serikat perdagangan itu harus memenuhi 5 persyaratan. Penulis dalam penggalan kata ini tidak menjelaskan tentang hukum halal haramnya serikat dagang. Namun itu beliau lakukan karena beliau merasa sudah terwakili dengan cara menyebutkan syarat-syarat bolehnya syarikat dagang. Karena secara pemahamannya, ketika mu'allif penulis menyebutkan persyaratan bolehnya syarikat dagang, berarti secara tidak langsung beliau juga sudah menegaskan bahwa hukum asal syarikat dagang itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Hanya saja untuk memastikan syarikat dagang itu betul-betul berada dalam jalur yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, mewujudkan kemaslahatan bagi semua tanpa ada pihak yang terzalimi atau dizalimi, tanpa ada celah memakan harta saudara yang lain dengan cara-cara yang batil, maka para ulama Syafi'iyah menyebutkan ada 5 persyaratan. Bila kelima persyaratan terpenuhi, maka syarikat dagang tersebut betul-betul berada pada garis yang benar, pada rel yang sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga dengan perkataan beliau mengatakan wali syarikah, menggunakan lam yang mengandung isyarat bahwa syarikat dagang itu sesuatu akad yang boleh bila memenuhi persyaratan. Kalau Anda mungkin berkata, kalau dibolehkan, kenapa mesti bersyarat? Kenapa mesti harus ada persyaratannya? Ya, betul. Semua permasalahan, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah, bukan hanya sekedar sesuatu yang mubah, sesuatu yang wajib, bahkan termasuk rukun Islam pun ada persyaratannya. Salat misalnya, wajibnya sholat atas seorang muslim itu ada persyaratannya. Pertama, muslim baligh, berakal sehat, telah memasuki waktu, yaitu waktu sholat. Kemudian di samping persyaratan wajibnya sholat, ada lagi persyaratan sahnya sholat. Misalnya berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadas dan najis, ya, ada persyaratannya. Sehingga adanya persyaratan dalam suatu masalah itu bukan berarti
masalah tersebut semula haram menjadi halal dengan adanya persyaratan ini, tidak. Tetapi adanya persyaratan tersebut tujuannya adalah untuk memastikan bahwa akad syarikat dagang itu dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat, tidak membuka celah terjadinya praktek yang menyimpang atau praktek yang haram, semisal gharar, semisal riba, atau semisal zulm, saling menzalimi, saling mengeksploitasi. Sehingga kita harus luruskan bahwa adanya persyaratan itu bukan berarti semula haram menjadi halal, tetapi ini adalah suatu akad yang sedari awal itu halal. Hanya saja persyaratan-persyaratan ini untuk memastikan bahwa akad syarikat ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan dalam syariat. Nah, secara global para ulama telah bersepakat bahwa syarikat dagang, adanya persyarikatan dalam perdagangan itu dianjurkan, bahkan sesuatu yang sangat positif. Ya, kenapa? Karena dalam syarikat dagang, pada praktek syarikat dagang itu mengandung unsur ta'awun, ya, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Sehingga dengan syarikat dagang, dengan kita bersyarikat, maka akan melipat gandakan kemampuan kita, menjadikan sesuatu yang semula susah, semula berat menjadi ringan, karena prinsipnya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sebagaimana dengan syarikat dagang, peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding bila Anda berdagang seorang diri. Di antara manfaat bersyarikat dagang pula, bahwa dengan bersyarikat dagang, potensi umat itu bisa maksimal. Ya, potensi seluruh masyarakat bisa dieksplorasi secara maksimal, karena bisa jadi dari sebagian masyarakat ada pihak-pihak, ada orang-orang yang punya modal besar tapi tidak memiliki skill untuk mengelola usaha. Ada orang yang punya modal, punya skill, tapi kurang modal, kurang cukup. Atau mungkin bisa jadi karena keterbatasan tenaga, sehingga dia tidak bisa menghasilkan yang lebih besar. Atau bisa jadi banyak pihak di masyarakat modalnya cekak semuanya, sedikit. Sedangkan proyek yang ingin dikerjakan membutuhkan modal yang sangat besar. Sebagaimana dengan syarikat dagang, kita juga membuka potensi untuk memperkecil, ya, kita semakin memperkecil potensi kerugian, karena kerugian tidak dipikul oleh satu orang, tapi dipikul oleh banyak orang. Sebagaimana usaha tersebut tidak hanya dipikirkan oleh satu pihak, tapi dipikirkan oleh banyak orang, sehingga celah-celah terjadinya kerugian itu akan semakin mengecil. Ya. Al-Imam al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syuja' mengatakan wal syarikati khamsu syara'id. Bolehnya bersyarikat itu ada 5 persyaratan. Sebagian ulama, terutama para pensyarah kitab ini dan juga yang lainnya, menyebutkan beberapa dalil tentang disyariatkannya bersyarikat dalam perdagangan. Beliau mengatakan salah satu dalil yang diutarakan oleh para ulama, sabda Nabi SAW yang menceritakan tentang firman Allah, atau yang dikenal dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana tsalitsus syuraka ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa in khana kharajtu min bainihima." Katanya, aku akan senantiasa mendampingi 2 orang yang telah bersyarikat dagang selama keduanya tidak saling mengkhianati. Namun ketika satu dari keduanya atau bahkan kedua-duanya saling mengkhianati, kharajtu min bainihima, maka Allah akan tinggalkan mereka, Allah tidak berkahi. Allah tidak akan mendampingi mereka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim serta yang lainnya, namun secara tinjauan sanad hadis ini lemah. Nah, hadis ini
lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Walaupun secara kandungan makna sejalan dengan fakta bahwa dengan bersyarikat potensi kita semakin berlipat ganda, peluang untuk mendapatkan keuntungan itu semakin besar, dan ini bentuk dari keberkahan bersyarikat dagang. Namun faktanya, sekali lagi, sebagian ulama tetap saja walaupun secara hukum asal dengan bersyarikat itu lebih besar peluang manfaatnya, lebih berkah, tetapi kita juga tidak bisa mengeneralisasikan bahwa bersyarikat itu selalu lebih baik dalam semua segala kondisi dan bagi semua orang. Karena tentu aspek-aspek yang bersifat personal, perbedaan karakter, perbedaan perilaku, pengalaman dan lain sebagainya perlu dipertimbangkan sebelum Anda memutuskan untuk bersyarikat dagang dengan orang lain. Bisa jadi Anda tipikal orang yang kurang mampu bersinergi dengan siapapun. Anda tipikal orang yang lebih suka untuk bermain sendiri, bertindak sesuka hati. Maka dalam kondisi semacam ini akan lebih baik bila Anda tidak bersyarikat dagang, karena hanya akan atau berpotensi menimbulkan sengketa saja. Kemudian yang kedua, bisa jadi usaha Anda tidak memungkinkan untuk terjadinya syarikat dagang karena skalanya kecil, atau memang Anda mengkhawatirkan sebagai founder, sebagai penemu ide bisnis tersebut, mengkhawatirkan kalau rahasia bisnis Anda dijiplak atau ditiru. Apalagi di zaman sekarang praktek pencurian hak kekayaan intelektual, ya, hak atas kekayaan intelektual itu sangat-sangat rawan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu peringatan secara global bahwa perilaku manusia itu memang seringkali berbuat zalim, termasuk ketika mereka berserikat, termasuk ketika mereka bersekutu. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin. Sungguh banyak dari orang yang bersekutu, orang yang bercampur, bergaul itu banyak dari mereka itu saling menzalimi, la yabghi, ya, saling melampaui batas kewajaran, batas kewenangannya pada hak-hak saudaranya. Sehingga walaupun secara prinsip syarikat itu boleh dan bahkan itu suatu hal yang sangat diberkahi karena itu sejalan dengan tuntunan syariat, adanya ta'awun, ya, tolong menolong. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Ketika persyarikatan dalam perdagangan itu terjadi karena adanya rasa kebutuhan, satu pihak butuh modal, pihak lain butuh pihak partner yang bisa mengelola bisnis tersebut, atau kedua-duanya saling membutuhkan, tentu solusi berserikat itu adalah solusi yang sangat tepat, ya. Sehingga dengan berserikat nilai-nilai tolong menolong itu nyata. Dan bila dalam praktek syarikat itu terjadi praktek tolong menolong, maka ini adalah satu hal yang sangat dianjurkan. Wallahu fi aunil abdi, kata Nabi, sungguh Allah itu akan terus menerus menolong hambanya. Madamal abdu fi auni akhi, selama hamba itu rajin, ringan tangan untuk menolong saudaranya. Dan pada syarikat dagang, aspek tolong menolong itu akan terus melekat, ya. Terus melekat karena sesama sekutu saling membutuhkan, dan sesama mereka pasti terjadi sinergi, tolong menolong, bahu membahu. Sehingga dengan bersyarikat dagang, maka potensi perdagangan Anda lebih besar untuk diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mu'allif mengatakan wali syarikati khamsu syara'id, dibolehkannya bersyarikat dagang itu ada 5 persyaratan. Yang pertama, an yakuna ala nadhin minad darahimi wad dananir, katanya. Modal persyarikat dagangannya
harus dalam bentuk uang tunai, baik dinar ataupun dirham. Modal yang disetorkan oleh masing-masing sekutu atau masing-masing partner, masing-masing syarik itu harus dalam bentuk uang tunai yang berlaku di masanya, baik itu dinar dan dirham ataupun uang giral yang ada di zaman sekarang, uang rupiah, dolar atau yang serupa. Kenapa demikian? Padahal hukum asalnya bersyarikat itu adalah halal. Alasannya karena mata uang dinar ataupun dirham ataupun uang giral yang ada zaman sekarang itu adalah standar nilai dan memiliki satuan yang baku. 1 dinar, 2 dinar, 1 dirham, 2 dirham, 1 juta, 2 juta. Sehingga sangat mudah untuk pengembaliannya ketika kelak satu dari yang berserikat dagang itu memutuskan untuk keluar dari perserikatan. Atau bisa jadi ketika mereka semua memutuskan untuk mengakhiri perserikatan, sehingga proses pengembalian modal, proses penghitungan keuntungan itu sangat mudah. Karena para serikat atau para sekutu akan berkata masing-masing modal saya sekian juta, kembalikan modal saya utuh tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi, dan selebihnya itu adalah profit, itu adalah keuntungan yang akan dibagi. Namun ketika modal usahanya berupa benda, ya, misalnya seekor sapi, mereka masing-masing menyetorkan modal berupa seekor sapi. Ketika satu dari mereka memutuskan untuk keluar dari persyarikatan dagang setelah setahun, setelah 2 tahun berlalu, maka konsekuensinya mereka harus mengembalikan modal berupa seekor sapi tersebut. Dan seringkali ketika diputuskan harus mengembalikan modal, ternyata nilai sapi telah mengalami kenaikan ataupun penurunan, sehingga ini potensi menimbulkan sengketa. Ketika dilihat dari ukuran sapi, mungkin mereka akan mengatakan ini sama besarnya, umurnya sama. Tetapi dari nilainya bisa jadi nilainya lebih murah atau lebih mahal. Sehingga pemodal yang keluar dari perserikatan dagang mungkin akan berkata, betul ini sapi yang sama besarnya, kriterianya serupa dengan sapi saya, namun sapi saya dulu kalau dikonversi dalam bentuk rupiah nilainya 30 juta, sekarang ini nilainya hanya 25 atau bahkan nilainya menjadi 45. Maka terjadi potensi sengketa. Karena itu untuk menghindari potensi sengketa semacam ini, para ulama atau yang lebih tepatnya para penganut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah dan juga para pengikutnya berfatwa tidak boleh bersyarikat dagang selain dengan modalnya dengan tidak boleh berserikat dagang dengan modal selain mata uang yang berlaku di zamannya, yaitu dinar dan dirham ataupun mata uang yang ada di zaman sekarang, yaitu uang kiral. Alasannya seperti yang disebutkan, demi menghindari sengketa di kemudian hari. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan boleh berserikat dagang dengan non tunai, ya, bukan dengan mata uang yang berlaku di zamannya, tetapi dengan barang-barang yang misliyat, barang-barang yang memiliki kesamaan yang identik, seperti beras, gandum, kurma atau yang serupa. Karena semua orang akan mengatakan selama varietas berasnya sama, misalnya rojo lele dengan rojo lele, maka peluang terjadinya sengketa itu tidak terjadi atau sangat kecil terjadi. Maka mereka berfatwa boleh berserikat dagang bila modalnya adalah non tunai tetapi dalam bentuk misliyat, barang-barang yang memiliki keserupaan yang sangat identik, ya, mendekati kemiripan yang sangat tinggi. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga,
Mereka berpendapat boleh berserikat dagang dengan modal apapun. Akan tetapi modal tersebut harus dikonversi, harus diuangkan, harus dibunyikan dalam bentuk uang. Sehingga bisa jadi ketika berserikat dagang, salah satu pihak store modal dalam bentuk sebidang tanah seluas 1 hektar, maka tanah yang ini dijadikan modal ini harus dikonversi dalam bentuk nilai, dibunyikan dalam bentuk uang, yaitu sepetak tanah seluas 1 hektar yang nilainya di saat akad disepakati senilai misalnya 10 miliar rupiah. Pihak kedua store modal dalam bentuk uang tunai senilai 100 miliar rupiah misalnya, sehingga komposisi modal adalah 110 miliar. 100 miliar dalam bentuk uang tunai, yang 10 miliar dalam bentuk sebidang tanah. Ini pendapat yang diutarakan oleh Imam Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah ta'ala dan juga yang lainnya. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat inilah yang sejalan dengan fakta di masyarakat. Di berbagai daerah, di berbagai zaman terjadi praktek perserikatan dagang secara sesuai dengan fatwa Al-Laits bin Sa'ad. Modal terstornya dalam bentuk barang, tetapi ketika transaksi akad atau ketika penandatanganan akad kerjasama, modal yang tersetor tersebut dikonversi dalam bentuk nominal uang. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh para penganut mazhab pertama, adanya fluktuasi nilai barang, itu tidak terjadi. Karena telah terjadi kesepakatan konversi nilai dari modal yang tersetor tersebut. Ya. Kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan wa an yattafiqa fil jinsi wan nau, wa an yattafiqa fil jinsi wan nau, yaitu modalnya harus sama. Syarat kedua, modalnya harus sama, dinar dengan dinar, dirham dan dengan dirham. Tidak boleh satu pihak setor modal dalam bentuk dinar, pihak kedua setor dalam bentuk dirham. Kenapa? Karena alasan yang telah diutarakan di atas, adanya fluktuasi nilai, itu akan terjadi lagi di praktek semacam ini. Setor modal dinar dan setor modal dirham. Karena ketika mata uang dinar dikonversikan dalam bentuk dirham, atau sebaliknya dirham ditukar kepada dinar, maka nilai tukar dirham berbanding dinar atau sebaliknya itu juga mengalami fluktuasi. Kadang naik, kadang turun. Bahkan di zaman Nabi dikenal dalam banyak riwayat 1 dinar itu senilai dengan 10 dirham. Namun di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dalam beberapa riwayat disebutkan 1 dinar itu senilai dengan 12 dirham. Alias terjadi pelemahan nilai dirham dan penguatan nilai dinar. Nah, kalau modal tersetor keduanya itu beda jenis, 1 dinar 1 dirham, maka ruang terjadinya sengketa karena terjadinya fluktuasi nilai tukar ini akan sangat lebar, dan tentu ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan Islam tidak ingin perdagangan itu membuka celah kemungkaran, celah percekcokan, persengketaan di tengah-tengah umat Islam. Karena itu fuqaha Syafi'iyah, para penganut ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i bersyarat, kalau ingin berserikat dagang, maka syaratnya modal tersetor harus sejenis, dinar dengan dinar atau dirham dengan dirham, tidak boleh beda jenis, dengan alasan yang telah dikemukakan di atas. Namun sekali lagi, kalau dikaji lebih lanjut, maka alasan yang diutarakan ini kurang begitu kuat. Kenapa? Karena
perlu diketahui bahwa dinar dan dirham itu adalah alat transaksi. Itu adalah alat transaksi yang final. Alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang betul-betul final. Sehingga ketika modalnya, salah satu pihak modalnya dinar, pihak kedua modalnya dirham, maka ketika terjadi pemutusan kerjasama, maka pemodal yang store modal dalam bentuk dirham, modalnya dikembalikan dalam bentuk dirham. Pemodal yang store modal dalam bentuk dinar, maka dikembalikan dalam bentuk dinar berapapun nilainya. Tidak perlu dikonversi dalam bentuk mata uang lain, karena dinar itu adalah alat transaksi sah dan itu adalah alat transaksi yang final. Dan dirham adalah alat transaksi yang sah dan juga alat transaksi yang final pula. Sehingga tidak perlu ada konversi. Karena fungsi dari keduanya sama, yaitu sebagai alat pembayaran, alat standar nilai. Sehingga tidak perlu lagi ada konversi seperti yang terjadi pada orang yang store modal dalam bentuk barang. Ya. Dengan demikian, wallahu ta'ala alam, kedua persyaratan yang diutarakan dalam mazhab Syafi'i. Kedua persyaratan pertama yaitu modalnya harus dalam bentuk uang, dan persyaratan kedua jenis uangnya pun harus sama. Kalau ditinjau secara dalil kurang begitu kuat, karena memang tidak ada dalil yang mendukung kedua persyaratan tersebut. Adanya hanya sebatas analisa atau tindakan preventif untuk menghindari terjadinya persengketaan, perselisihan di kemudian hari. Namun ternyata preventif ini, upaya penanggulangan terjadinya sengketa ini ternyata tidak harus dengan mewajibkan dinar dan dirham, tetapi bisa dengan cara-cara yang lain yang seperti yang diutarakan di atas. Dengan demikian, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat, boleh berinvestasi, bersyarikat dagang dengan store modal bukan dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk barang, dengan catatan barang tersebut dinominalkan dalam bentuk uang. Sehingga kelak ketika terjadi pemutusan kontrak, maka pengembalian modal itu dikonversikan atau dikembalikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang senilai dengan uang tersebut. Ya, yang senilai dengan uang tersebut. Dengan demikian, ruang terjadinya sengketa itu tidak terjadi. Pembagian keuntungan juga bisa dilakukan kapan saja dan dengan mudah tanpa terhambat oleh fluktuasi nilai barang. Wallahu ta'ala alam, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.